Halo pemirsa BR TV, kembali lagi sama VJ dan pastinya di sini kita masih ngobrol sama Kak Rosul, seorang konten kreator di Sempetin Ngaji. Kak Rosul, ini nuansa Ramadan yang tadi mungkin sempat di-spill sedikit kalau di program Ramadan ini Sempetin Ngaji juga ada program ya Kak. Ini tuh boleh dijelasin itu program apa tuh Kak? Namanya kelas spesial Ramadan. Untuk teknisnya itu kita tadarus bareng tiap pagi jam 5.00 WIB. Jadi buat teman-teman BR TV, pemirsa BR TV di rumah yang mau ikut join, silahkan kepoin akun Instagram aku @rasul_amin_. Nanti klik aja link yang ada di bio-nya untuk gabung di grupnya. Sesimpel itu sih sebenarnya Kak. Jadi nggak ada syarat tertentu untuk join Kak. Nggak ada syarat tertentu untuk join. Kami menerima siapapun yang mau ikut ngaji bersama kami. Mungkin ada HTM-nya atau registrasi pendaftaran atau gimana Kak? Nggak ada Kak, ini full gratis. Insya Allah. Jadi teman-teman yang mungkin pengen ngaji bareng secara online gitu ya di rumah, itu bisa langsung. Setiap jam berapa tuh Kak tadarusnya? Setiap jam 5 Kak, setelah sholat subuh lah waktu Jakarta, WIB waktu Indonesia Barat. Berarti melalui Zoom? Melalui Zoom, dan itu yang pimpin tadarusnya bukan hanya asati Sempetin Ngaji saja, bukan hanya orang internal dalam komunitas, tapi Kak Rosul juga ajak konten kreator yang punya passion yang sama di bidang Quran dan Tajwid, dan Kak Rosul juga ajak teman-teman pondoknya. Jadi rame banget yang ikut andil dalam proyek itu Kak. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa nih program yang sangat mungkin pemirsa BR TV di rumah nih setelah ini mungkin harus banget ikutan kelas tadarus Quran ya yang diadain sama Sempetin Ngaji ini, yang dibuat sama Kak Rosul ini. Menarik banget loh. Jadi langsung aja buruan join. Nanti berarti di Instagram Kak Rosul Amin diumumin di sana ya? Insya Allah. Oke, waduh luar biasa. Kak, oh ya, by the way ini ngomongin soal privat mengaji ini Kak. Ini untuk apa ya, pesertanya atau misalkan teman-teman yang pengen ikut privat mengaji ini ada, maksudnya memang ada ini umurnya nggak? Kayak misalkan khusus anak-anak atau khusus dewasa atau misalkan semua kalangan boleh nih untuk ikut kelas privat mengaji ini? Untuk saat ini yang boleh ikut privat ngaji itu minimal umur 13 tahun Kak, agak-agak lebih dewasa lah untuk bisa ditemanin komunikasi via online. Karena kan kalau misal masih bocil terus ngajarnya via online itu kurang maksimal Kak. Kalau misal bocil tuh lebih recommended emang datang ke TPA, lihat mulut guru dan lihat gimana cara gurunya berinteraksi dengan santrinya. Jadi memang kalau misalkan mungkin di umur 13 tahunan SMP, SMA itu teman-teman juga udah ngerti ya, paham dengan Zoom, tidak bisa ada bimbingan orang tua gitu ya. Nah, tapi Kak Rosul mungkin pemirsa BR TV di rumah nih gitu ya, maksudnya meniat untuk ya pengen ngaji concern inklusif gitu, bisa nggak Kak tuh? Betul, jadi kelas privat ini kami hadirkan betul-betul eksklusif karena dia tuh perbedaannya dengan kelas gratis. Kalau kelas gratis Kak VJ satu mentor untuk 150 orang, tapi kalau di kelas privat satu mentor untuk 1 orang. Jadi benar-benar dibimbing secara personal, itu nggak ada yang lihat walaupun kita salah bacanya, nggak usah takut malu. Dan ada banyak lagi benefitnya sebenarnya Kak, dan benefit yang paling banyak orang pilih alasannya masuk di kelas privat adalah jadwal belajar yang bisa dipilih Kak VJ. Jadi dari Sempetin Ngaji itu menyediakan jadwal belajar mulai dari pagi, sore, malam. Nah, para calon peserta terserah mau pilih di jam yang mana. Itu insya Allah kami rate. Kayak gitu Kak. Dan untuk pertemuannya selama sebulan ada 8 kali karena setiap pekan itu 2 kali pertemuan. Dan belajarnya via Zoom, via Google Meet, dan via video call WA. Tergantung dari kebutuhan peserta. Pokoknya di kelas privat ini kita prioritaskan apa kenyamanannya para peserta. Tapi itu para peserta misalkan Kak ini basic banget dia nggak bisa ngaji nih Kak, bener-bener literally dari Iqra tuh masih belum tahu misalkan huruf hijaiyah itu maksudnya bisa kah atau gimana? Justru itu target kita Kak. Jadi siapapun yang benar-benar dari nol tidak bisa sama sekali baca Al-Quran, itu rekomendasi banget untuk masuk di kelas privat Sempetin Ngaji karena kita punya program
6 bulan lancar baca Al-Quran. Jadi di kelas privat Sempeten Ngaji kami bedakan nih, ada kelas A yang benar-benar untuk orang dari dasar, dan kelas B untuk mahir. Ini untuk orang yang kayak mungkin ada orang yang hari ini bisa ngaji, tapi panjang pendeknya, gunahnya itu masih kurang tepat. Nah, tinggal diperbaiki dikit aja di kelas B. Kalau misal sama sekali nggak bisa, di kelas A. Dan kami punya target setiap peserta itu udah lancar ngajinya selama 6 bulan kalau dia konsisten mengikuti kelasnya. Berarti ada spesifikasi misalkan mungkin dari basic huruf hijaiyah dulu yang mereka diperkenalkan dulu, baru mungkin tingkatannya belajar tajwid gitu-gitu, semuanya berarti akan diajarkan berarti di Sempeten Ngaji itu, Kak. Kak VJ, coba tebak apa metode yang paling terkenal di Indo? Apakah? Apa ya? Metode Iqra. Mungkin Kak VJ waktu kecil pakai Iqra? Iya, benar, pakai. Nah, jadi kami pakai kayak gitu juga, Kak. Jadi jadi kita ngaji di kelas privat Sempeten Ngaji itu kayak berasa flashback karena kita tetap diajarin metode Iqra. Karena metode Iqra itu metode terbaik, Kak VJ. Udah aplikatif banget, udah tertata banget, sangat-sangat tertata lah, mulai dari huruf-hurufnya sampai bahas tajwidnya udah lengkap semua di metode Iqra. Jadi bener-bener kayak kita ngaji kayak zaman dulu, flashback gitu ya. Betul, Kak, cuma betul. bedanya online dan lebih digital gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman siapapun gitu yang ingin belajar mengaji dari dasar gitu ya, itu akan diajarin per mentor gitu ya. Jadi maksudnya tidak mungkin jadi nggak akan publik gitu ya. Kalau misalkan maksudnya kan takutnya kalau misalkan usia-usia dewasa gitu ya, agak malu untuk belajar mengaji Kak Rasul gitu ya. Kadang maksudnya aduh malu, tapi saya pengen belajar ngaji nih. Nah, itu di Sempeten Ngaji mungkin bisa dibimbing dari awal, 1 mentor 1 orang. Ini luar biasa sekali, inovasi yang wah, out of the box di era digital ini, tapi kita tetap bisa melakukan kegiatan yang memang sebenarnya mengaji itu ya memang penting gitu ya untuk bekal kita di akhirat dan juga di dunia ini gitu ya. Betul. Nah, ngomongin soal ngaji ini kayak belajar Al-Quran. Nah, mungkin pemirsa BRTV di rumah gitu ya masih belum tertegun gitu hatinya gitu ya untuk belajar mengaji. Nah, Kak Rasul bisa sampein seberapa pentingnya kita harus mengaji ini, Kak? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Jadi baca Al-Quran kelak akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Para pemirsa BRTV, akan ada masanya kita ini sendiri, benar-benar sendiri, Kak VJ. Tidak ada yang peduli sama kita karena semua orang peduli sama dirinya sendiri. Dalam surah Abasa dikatakan bahwa seorang istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, sahabat lari dari sahabatnya. Itu Rasul merinding untuk ceritakan ini karena benar-benar saat itu orang peduli sama dirinya sendiri saja, menyelamatkan dirinya sendiri. Maka beruntunglah dia yang punya amalan khusus selama di dunia. Kayak misal berbagai macam orang dapat syafaat di hari kiamat nanti, Kak VJ. Ada yang mungkin selama dunia sering ngaji, maka dia selamat dengan Al-Qur'annya. Ada yang sering salawat, maka dia akan selamat karena salawatnya. Nah, kita terfokus sama Al-Qur'an nih. Jadi kalau misal selama di dunia kita selalu berusaha berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita sadar bahwa bacaan kita ini masih kurang, kita terus belajar, maka insya Allah kita nanti bakal dapat syafaat di hari kiamat nanti. Kita bakal ditolong sama Al-Qur'an. Nah, buat teman-teman yang saat ini, Kak Rasul, saya sudah berusaha untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, tapi susah banget. Teman-teman gak usah khawatir, selama teman-teman konsisten dan cari tahu gimana solusi dari permasalahan teman-teman, kayak misal di era digital sekarang ini, itu tidak memungkinkan teman-teman gak dapat komunitas ngaji. Pasti banyak banget berseliweran. Tinggal teman-teman niatnya aja. Kalau memang ada niatnya belajar, pasti daftar. Pasti berusaha untuk memperbaikinya. Nah, karena untuk belajar Al-Quran itu Allah sudah spill di dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang, Kak VJ. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan kami turunkan Al-Quran ini untuk mudah dipahami, untuk mudah dipelajari, untuk mudah dibaca. Jadi kalau kita belajar ngaji sejatinya bukan kita diajar sama ustadz, tapi diajar sama Allah langsung. Kalau belajar ngaji ini ada batasan umurnya, maka tidak ada cerita nenek-nenek di Palestina hafal Al-Quran 30 juz. Kalau
kita mau cari alasan, aku ada keterbatasan fisik, mungkin tidak ada cerita anak-anak yang di stasiun TV itu buta matanya, mohon maaf, tapi dia menghafal 30 juz. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak membaca, untuk kita tidak bisa baca Al-Quran, apalagi di era digital sekarang ini, Kak Vijay. Kayak gitu aja, Kak. Bener ya, apalagi mungkin Al-Quran itu menjadi penolong untuk diri kita sendiri ya Kak ya. Ini mungkin perlu di reminder sekali, self reminder juga, dan mungkin jadi ini hal-hal obrolan seperti ini yang mungkin jadi apalagi di bulan Ramadan ini ya Kak, berkahnya luar biasa. Mungkin bisa dijelasin ini bulan Ramadan ini hal apa yang mungkin pemirsa atau teman-teman milenial nggak tahu nih, keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini Kak? Di bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan turun Al-Quran, maka spesial sekali untuk ngaji di bulan Ramadan ini karena setiap kebaikan, setiap huruf yang kita baca itu dapat 10 kebaikan. Maka kebayang tidak pahalanya kalau kita khotam Al-Quran, seberapa banyak pahala yang kita dapat. Kayak misal di dalam hadis itu di-spill bahwa Alif Lam Mim itu kita tidak dapat satu kebaikan, tapi itu ada 3 huruf di dalam kata Alif Lam Mim, maka kita dapat 30 kebaikan. Nah, satu kebaikan ini bisa jadi berupa Kak Vijay dimudahkan urusannya, saya dimudahkan urusannya, Kak Vijay dapat lingkungan yang baik. Itu semua kebaikan-kebaikan dari hasil dari bacaan Al-Quran kita. Pemirsa BRTV yang tiba-tiba dapat tetangga yang baik, lingkungan kerja yang baik, itu bisa jadi dari kebaikan bacaan Al-Quran kita. Maka di bulan Ramadan ini, kalau kita di bulan Al-Quran saja kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka kalau bukan selain bulan Ramadan, kita bakal sulit untuk dekat sama bulan Ramadan. Karena di bulannya saja kita sulit dekat, apalagi di bulan selain Ramadan. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan, ayo dekat dengan Al-Quran. Bener banget lagi, apalagi Ramadan ini yang tadi ya, bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa. Ya mungkin di bulan ini ketika membaca Al-Quran tadi yang Kak Rasul sampaikan ya, berkali-kali lipat gitu, bahkan pahalanya luar biasa. Mari kita hatamkan Quran di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Tapi Kak, ini mungkin bisa spill gitu Kak, ini apa, gimana ya, mungkin ngaji di bulan Ramadan itu supaya hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini ada tips-tipsnya atau bagi-bagi khusus yang mungkin bisa pemirsa lakuin, gimana nih Kak? Sederhananya karena 30 juz itu kan terdiri dari setiap juznya itu 10 lembar, dan kita bisa baca teman-teman setiap waktu sholat. Kita bagi waktu sholat karena dalam sehari ada 5 waktu sholat, maka setiap waktu sholat itu kita baca 2 lembar, udah selesai 1 juz. Jadi 1 juz hari ini, besok lagi subuh 2 lembar kita baca, zuhur 2 lembar kita baca, asar 2 lembar kita baca, udah. Itu kalau kita secara rutin insya Allah bakal khotam. Itu minimal gitu, banget gitu ya, itu bisa dilakuin tuh ya, habis selesai sholat 2 lembar, 2 lembar, bahkan kalau nggak kerasa udah bisa sampai 1 juz gitu ya. Mujizatnya Al-Quran tuh Kak Vijay, kita yang awalnya pengen baca 2 lembar jadi keterusan, jadi memungkinkan untuk khotam 1 kali, itu bisa jadi 2 kali. Masya Allah. Ya bener ya, kalau udah enjoy baca Quran tuh, kalau misalkan mungkin bisa teman-teman resapi arti-arti dan makna-makna Al-Quran tuh luar biasa banget ya Kak Rasul. Betul. Udah luar biasa banget ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini nih pemirsa. Nah Kak Rasul, mungkin ada gak surat yang Kak Rasul paling suka di Al-Quran tuh surat apa yang difavoritin? Ada banyak, tapi belakangan ini yang aku bahas adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kak Rasul lupa dia ayat berapa, tapi dia berentetan dari ayat perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu dia 1 halaman dengan itu, dan dia berada di pojok paling bawah. Nah, ayat ini tentang berdoa Kak. Itu Allah bilang kalau kita berdoa Allah bakal kabulkan. Jadi dari ayat ini aku selalu percaya bahwa selama aku berdoa, pasti Allah bakal bantu aku. Allah pasti bakal tidak biarkan ciptaannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dengan berdoa sebenarnya
kita akan baik-baik saja. Karena apa ya, doa ini karena dengan doa Kak VJ, sesuatu hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin, sesuatu hal yang menurut kita sulit, susah banget, tapi dengan berdoa itu akan jadi lebih mudah. Itulah kekuatan doa, karena memang senjata kita adalah, senjata orang mukmin, senjata orang muslim adalah berdoa. Aku selalu percaya itu, selama kita masih dikasih kesempatan berdoa, itu kesempatan yang luar biasa sekali. Walaupun menurut kita kadang-kadang Kak VJ, kita ini berdoa tapi merasa kenapa tidak dikabulkan sama Allah. Kita harus percaya bahwa semua doa yang kita langitkan itu semua dalam genggaman Allah, nanti bakal dilepas satu persatu di waktu yang tepat, di waktu yang benar-benar kapasitas kita sudah cocok mengemban apa yang kita doakan. Allah tahu kapasitas kita karena Dia yang ciptakan kita, Kak VJ. Dia yang tahu, oh kalau Rasul dikabulkan kayak gini, dia bakal sombong nih, dia bakal salah niat, dia bakal ngelupain aku nih, gak usah dikabulin dulu. Kayak gitu, Kak VJ. Berarti doa itu apa ya, sesuai janji Allah pasti akan dikabulkan. Mungkin waktunya Allah akan berikan di waktu yang tepat gitu ya, Kak Rasul. Betul, Kak. Luar biasa sekali ini. Kalau ngomongin soal, wah banyak banget ya soal dunia Al-Quran ini yang bisa kita ulik nih. Tapi Kak Rasul, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa pasti penasaran dan excited akan pembahasan-pembahasan kita yang lain. Tapi kita akan jeda dulu sebentar setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.